Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan lagu duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus berkata kepada para pendengarnya, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?" Dia kemudian menyatakan bahwa generasi ini adalah seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Di Galilea kuno, anak-anak akan bertemu di pasar dan dibagi menjadi dua kelompok untuk bermain. Satu kelompok akan bertindak sebagai musisi yang melakukan aksi bermain di pesta pernikahan atau pemakaman. Kemudian, kelompok lain harus menebak acara mana yang ditirukan dengan tarian yang berarti pernikahan atau tangisan yang berarti pemakaman. Dalam permainan ini, mereka meniru tindakan yang dilakukan orang dewasa ketika di pernikahan atau di pemakaman. Permainan ini membantu anak-anak untuk belajar budaya. Ini juga merupakan cara yang baik bagi anak-anak dari desa yang berbeda untuk bertemu teman baru, karena ini adalah permainan yang mudah dan siapa saja dapat bergabung. Yesus menggunakan permainan ini sebagai metafora bagi mereka yang tidak menerima pesannya atau pesan dari Yohanes Pembaptis. Ketika anak-anak memainkan permainan, mereka biasanya menafsirkan tanda-tanda dengan benar. Tetapi orang-orang dari generasi itu tidak menafsirkan tanda-tanda yang ada dengan benar. Yesus kemudian berbicara tentang Yohanes yang tidak makan dan tidak minum. Namun, orang-orang mengkritiknya dengan mengatakan dia kerasukan setan. Yesus menambahkan, Anak Manusia datang dan minum, dan mereka menuduh dia sebagai seorang yang rakus dan pemabuk. Dalam metafor ini, Yesus ingin menyatakan bahwa dia sedang menghadirkan kerajaan Allah melalui tindakan-tindakannya, tetapi mereka tidak memahaminya dan menafsirkan tindakan Yesus dan Yohanes dengan salah. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan menolak tindakan Yesus. Mereka juga mengkritiknya
karena menjadi teman pemungut pajak dan orang berdosa. Seolah tidak peduli dengan mujizat yang Yesus lakukan, mereka tetap mengkritik Dia. Di mata orang Farisi, semua yang dilakukan oleh Yesus adalah salah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat mudah untuk mengkritik orang lain, mudah mencari kesalahan orang lain, juga mudah untuk menyalahkan orang lain. Tetapi kita tidak suka dikritik, bahkan marah bila mendapat kritikan. Oleh karena itu, sungguh merupakan anugerah yang luar biasa untuk menangkap makna positif atas kritik orang terhadap kita atau kritik kita terhadap orang lain. Dalam proses ini, ada timbal balik yang dapat meneguhkan dan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan refleksi: apakah aku mudah menghakimi orang lain? Bagaimana sikapku terhadap kritikan dari orang lain? Apakah aku memperlakukan sesama dengan penuh kasih dan murah hati? Tuhan Yesus memberkati.